Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Rahma Dewi Suci dengan NIM 23120147. Di sini saya akan menjelaskan program chatbot multi-klien berbasis arsitektur client server yang diimplementasikan menggunakan bahasa program Python. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu server dan klien, yang berkomunikasi melalui sekot TCP. Program dirancang untuk menunjukkan konsep pemrosesan data terdistribusi, khususnya kemampuan server dalam menangani banyak klien bersamaan. Ini adalah penjelasan program servernya. Program server berfungsi sebagai pusat layanan yang menerima koneksi dari banyak klien. Server dijalankan menggunakan modul asyncio sehingga mampu menangani banyak koneksi secara asinkronus tanpa harus menunggu satu klien selesai terlebih dahulu. Pada satu server dijalankan, server akan membuka koneksi pada port tertentu, port 888, dan berada dalam kondisi menunggu klien yang ingin terhubung. Ketika sebuah klien melakukan koneksi, server akan meminta identitas berupa nama klien. Nama ini digunakan sebagai penanda agar setiap klien dapat dikenali secara unik. Setiap klien yang berhasil terhubung akan dicatat sebagai server ke dalam struktur data. 2. Diberikan nomor urut klien. Yang ketiga, ditampilkan informasinya pada terminal server. Server kemudian akan terus mendengarkan pesan yang dikirim oleh klien. Setiap pesan yang akan diterima, 1. ditampilkan di terminal server dengan format nama klien. 2. diproses oleh server sebagai respon chatbot. Yang ketiga, dikirimkan kembali ke klien dan dapat disiarkan ke klien lain. Penggunaan asynchronous programming memungkinkan server untuk 1. tetap aktif melayani klien, yang kedua, tidak mengalami bottleneck meskipun banyak klien terhubung, yang ketiga, menunjukkan konsep concurrency dalam sistem terdistribusi. Ini adalah penjelasan program klien. Program klien berfungsi sebagai pengguna layanan server. Setiap klien dijalankan pada terminal yang berbeda sehingga satu terminal merepresentasikan satu klien. Klien menggunakan soket TCP untuk menghubungkan diri ke server. Ketika klien dijalankan, klien akan 1. menghubungkan diri ke server melalui alamat dan port. Yang kedua, menerima permintaan dari server untuk memasukkan nama. Yang ketiga, mengirimkan nama tersebut ke server sebagai identitas. Yang keempat, mengirimkan pesan ke server melalui input terminal. Yang kelima, menerima balasan dari server secara real time. Klien juga menggunakan mekanisme thread untuk menerima pesan dari server. Yang kedua, mengirim pesan ke server secara bersamaan. Dengan cara ini, klien tetap dapat mengirim pesan tanpa terganggu oleh proses penerimaan pesan sehingga komunikasi berjalan dua arah secara simultan. Hasil program. 1. Hasil koneksi klien. Berdasarkan hasil pengujian, server berhasil menerima banyak koneksi klien secara bersamaan. Setiap klien yang terhubung ditampilkan pada terminal server dengan informasi nomor klien dan nama klien. Yang contoh hasil pada terminal server. Server klien terhubung, server klien juga terhubung. Ini adalah contohnya. Hasil ini menunjukkan bahwa server mampu mencatat identitas klien secara real time. 2. Hasil pengiriman pesan. Setiap pesan yang dikirimkan oleh klien berhasil diterima dan diproses oleh server. Pesan tersebut kemudian ditampilkan pada terminal server dan dibahas oleh server sebagai respon chatbot. Contoh hasil. Server memberikan respon sesuai dengan pesan yang diterima dan respon tersebut berhasil dikirim kembali ke klien. Yang ketiga, hasil multi klien. Pengujian dilakukan dengan menjalankan beberapa klien bersamaan. Hasil menunjukkan bahwa 1. server tetap stabil meskipun banyak klien aktif. Yang kedua, tidak terjadi konflik atau keterhambatan komunikasi. Yang ketiga, semua klien dapat mengirim dan menerima
pesan secara bersamaan. Hal ini membuktikan bahwa sistem telah menerapkan pemrosesan data, terdistribusi, dan concurrent proses dengan baik. Yang keempat, kesimpulan hasil. Berdasarkan hasil pengujian program, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, program server berhasil menangani banyak klien bersamaan. Yang kedua, identitas setiap klien dapat dikendalikan dan ditampilkan dengan jelas. Yang ketiga, komunikasi klien server berjalan secara real time. Yang keempat, program telah memenuhi tujuan implementasi sistem berdasarkan implementasi sistem terdistribusi berbasis klien server. Baik, kita akan mencoba menjalankan programnya. Yang pertama, saya akan mengaktifkan servernya terlebih dahulu. Di sini servernya sudah aktif. Saya akan mencoba menghubungkan klien ke server. Di sini kita akan lihat apakah klien sudah terhubung ke server atau belum. Di sini klien sudah terhubung. Sekarang kita akan mencoba mengirimkan pesan. Di sini pesan sudah terkirim dan sudah dibalas dari server. Sekian dan terima kasih.